Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aprilia dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis makalah yang saya buat, yaitu berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Moneter di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. Yang moneter terhadap inflasi. Apa itu kebijakan moneter terhadap inflasi? Jadi dapat kita artikan bahwa kebijakan moneter oleh seperti Bank Indonesia itu bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi melalui instrumen suku bunga serta pengaturan jumlah uang beredar. Pengendalian jumlah uang beredar yang ketat melalui suku bunga penting untuk menjaga stabilitas harga dan sektor real, karena kelebihan peredaran uang dapat memicu inflasi dan mengganggu pembangunan ekonomi. Nah, lalu apa dampak kenaikan inflasi terhadap daya masyarakat Indonesia? Jadi, dampaknya itu jika inflasi naik, maka menurunnya daya beli masyarakat secara langsung karena harga yang meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan, yang dimana kondisi itu memaksa masyarakat mengubah pola konsumsi dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi belanja non esensial, sehingga dapat memperlambat sektor retail serta penurunan kesejahteraan psikologis dan sosialis. Kemudian apa saja dampak inflasi bagi masyarakat di Indonesia? Yaitu yang pertama ada penyesuaian pola belanja, prioritas pembelian, yang ketiga perubahan referensi produk dan merek, yang keempat perubahan dalam kebiasaan konsumsi, yang kelima peningkatan kewaspadaan finansial, dan penggunaan teknologi keuangan. Nah, yang dimana juga ada pengaruh inflasi BI rate, nilai tukar terhadap investasi dan konsumsi. Jadi pengaruh inflasi yang pertama itu kenaikan inflasi menurun daya belinya dan laba perusahaan sehingga menjatuhkan harga saham atau kita yang berinvestasi serta keuangan investor itu tadi saya bilang. Sedangkan penurunan inflasi menghemat biaya produksi dan menaikkan laba sehingga mendongkrak minat beli serta harga saham di pasar modal. Kemudian apa pengaruh BI rate? Jadi pengaruh BI rate itu kenaikan BI rate memicu investor pindah ke deposito dan pembengkakan harga kredit sehingga memangkas modal, laba serta harga saham perusahaan. Sedangkan penurunan BI rate mendorong investor beralih membeli saham demi imbal hasil tinggi yang akhirnya menaikkan harga saham. Kemudian apa pengaruh nilai tukarnya? Jadi pengaruh nilai tukar itu pertumbuhan ekonomi domestik memacu ekspor dan produktivitas sehingga menaikkan harga saham serta keuntungan investor. Nah, sedangkan depresiasi rupiah membengkak, maka utang falas emiten yang memangkas biaya operasional memacetkan produksi dan menjatuhkan harga saham. Nah, jadi saya ambil dari salah satu contoh data resmi dari BPS, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yaitu ada 4 indikator utama ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025, yaitu inflasi, BI rate, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi yang seperti ada di PPT saya ini. Itu yang pertama, inflasi yang awal tahun Januari itu mencapai 2,18%, relatif rendah. Puncak terjadi di Desember 2,92%, meski masih dalam target nasional 2-4%. Kemudian kebijakan moneter ini cukup berhasil mengendalikan inflasi meskipun ada kenaikan yang bertahap. Nah, untuk BI rate yaitu suku bunga acuan di
awal tahun Januari sampai Februari itu kisaran 5-50%. Mulai diturunkan secara bertahap sejak Maret menjadi 5,25%, lalu menjadi 5% di bulan Juni, dan 4,75% di bulan September sampai Desember. Penurunan itu merupakan kebijakan moneter ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang ketiga itu ada nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi terkuat di bulan Februari, kisaran 15.712, dan yang terlemah yaitu di bulan Desember 16.601. Yang terjadi depresiasi digital ini akibatnya meningkatnya permintaan dolar Amerika dan tekanan eksternal, sehingga dampaknya itu harga impor naik dan tidak bisa menguntungkan sektor ekspor. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi, yaitu untuk kuartal pertama 4,87%, untuk kuartal kedua itu 5,12%, kuartal ketiga 5,04%, dan yang keempat yang relatif tinggi yaitu 5,39%. Jadi kebijakan moneter di Indonesia di tahun 2025 ini menunjukkan keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada fluktuasi nilai tukar dan kadang inflasi di akhir tahun, pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5% pada 2 kuartal terakhir, membuktikan bahwa kebijakan moneter responsif dan bertahap mampu menjaga stabilitas makroekonomi.